Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi peluang. Sebelum kita mempelajari materi peluang, maka kita harus mengetahui apa tujuan dan topik dari materi peluang itu sendiri. Yang pertama yaitu tujuannya yaitu menjelaskan pengertian ruang sampel dan kejadian dari suatu percobaan. Dan yang kedua menjelaskan pengertian peluang suatu kejadian. Dan yang ketiga yaitu menentukan peluang suatu kejadian. Selanjutnya yaitu topik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengenai ruang sampel suatu kejadian, peluang itu sendiri, dan distribusi peluang. Kita harus mempelajari dulu yaitu mengenai titik sampel. Apa itu titik sampel? Titik sampel ialah kemungkinan yang muncul atau kemungkinan yang terjadi. Contoh dari titik sampel itu sendiri yaitu percobaan pelemparan sebuah uang logam. Uang logam sendiri memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Maka kemungkinan yang muncul yaitu angka dan gambar. Maka titik sampelnya yaitu angka dan gambar. Contoh selanjutnya yaitu percobaan pelemparan sebuah dadu. Dadu sendiri, sebuah dadu memiliki 6 sisi, yaitu sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, sisi yang keempat, sisi yang kelima, dan sisi yang keenam. Maka kemungkinan peluang yang muncul yaitu 6 sisi mata dadu. Maka titik sampelnya ialah sisi yang pertama, sisi mata dadu yang kedua, sisi mata dadu yang ketiga, hingga sisi mata dadu yang keenam. Kemudian setelah kita mempelajari mengenai titik sampel, kita mempelajari mengenai ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel ialah himpunan dari semua titik sampel atau himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Ruang sampel itu sendiri dilambangkan dengan huruf S besar, dan banyaknya anggota sampel dilambangkan dengan NS. Dan ruang sampel itu sendiri dituliskan menggunakan kurung kurawa. Selanjutnya yaitu penyajian ruang sampel. Dalam penyajian ruang sampel ada 3 cara, yaitu yang pertama mendaftar, yang kedua yaitu menggunakan diagram pohon, dan yang ketiga yaitu menggunakan tabel. Yaitu penyajian ruang sampel secara mendaftar. Cara ini dilakukan dengan menuliskan secara runut semua anggota sampel. Contohnya yaitu pelemparan 2 buah uang logam. 2 buah uang logam sendiri memiliki 4 sisi. Kemudian kita tuliskan secara runut kemungkinan yang terjadi. Dalam pelemparan 2 buah uang logam, kemungkinan yang terjadi yaitu munculnya angka dan angka, gambar dan gambar, angka dan gambar, gambar dan angka. Maka dari kemungkinan itu, titik sampelnya yaitu angka-angka, angka gambar, gambar-gambar, dan gambar angka. Sehingga ruang sampelnya ialah sama dengan kurung kurawa, angka-angka, angka gambar, gambar-gambar, gambar angka. Maka NS atau banyaknya ruang sampel yaitu 4. Kemudian untuk penyajian ruang sampel menggunakan diagram pohon, yaitu cara ini dapat dilakukan apabila ruang sampel cukup banyak. Kita ambil contoh yaitu pelemparan sebuah uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan. Di bagian yang pertama yaitu uang logam dan bagian yang kedua yaitu dadu. Maka kemungkinan yang didapat dari pelemparan sebuah uang logam dan dadu ialah angka dan sisi dadu nomor 1, angka dan sisi dadu nomor 2 hingga sisi angka pada uang logam dan sisi angka nomor 6 pada dadu. Kemudian pada sisi gambar yaitu kemungkinan yang diperoleh yaitu gambar dalam sisi logam dan nomor 1 dalam sisi dadu hingga gambar dalam sisi logam dan nomor 6 dalam sisi dadu, sehingga titik sampel yang diperoleh yaitu A1, A2, A3, A4 hingga
A6. Selanjutnya yaitu G,1, G,2 hingga G,6. Maka penulisan ruang sampelnya yaitu ruang sampel sama dengan kurung kurawa A1, A2, A3 hingga G6. Maka banyaknya ruang sampel yaitu sebanyak 12. Baik, yang terakhir yaitu penyajian ruang sampel dalam bentuk tabel. Penyajian dalam bentuk tabel dilakukan apabila ruang sampel sangat banyak. Contohnya yaitu pelemparan pada 2 buah dadu. Maka kita bisa menggunakan tabel seperti ini, sehingga titik sampel diperoleh yaitu titik 1,1, 1,2 hingga 1,6. Kemudian selanjutnya hingga sampai 6,5. Maka dalam penulisan ruang sampelnya yaitu S sama dengan kurung kurawa 1,1, 1,2 hingga 6,6. Maka NS atau banyaknya ruang sampel yaitu 36. Selanjutnya setelah kita mempelajari mengenai titik sampel, ruang sampel, kita akan mempelajari mengenai kejadian. Apa itu kejadian? Kejadian ialah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Contohnya semisal munculnya mata dadu berjumlah 6 dalam pelemparan sebuah dadu, atau mungkin bisa dengan munculnya sisi angka dalam pelemparan sebuah mata uang logam. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai peluang. Peluang ialah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Peluang terjadinya kejadian A adalah dapat dirumuskan dengan PA sama dengan NA dibagi dengan NS, atau PA sama dengan NA per NS. Untuk PA itu sendiri yaitu peluang kejadian A. Sedangkan untuk NA-nya yaitu banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan A yang terjadi. Dan untuk NS-nya sendiri yaitu banyaknya semua kemungkinan. Baik, kita masuk pada contoh peluang. Tadi kita sudah mengetahui bahwa rumus dari peluang itu sendiri yaitu PA sama dengan NA per NS. Kita masuk pada contoh yaitu peluang mata dadu berjumlah 11. Dalam tabel ini kita bisa mengetahui mana sajakah titik sampel atau kemungkinan yang muncul mata dadu berjumlah 11, yaitu pada titik 5,6 dan 6,5. Maka untuk PA sendiri yaitu peluang mata dadu berjumlah 11. Maka NA-nya yaitu pada titik 5,6 dan 6,5. Maka NA-nya yaitu berjumlah 2 dan NS-nya atau banyaknya ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu sendiri yaitu 36. Maka kita masukkan ke dalam rumus PA sama dengan NA per NS. NA-nya kita ketahui tadi berjumlah 2 dan NS-nya tadi berjumlah 36. Maka untuk PA atau peluang kejadian A yaitu 1/18. Atau kita sederhanakan dari 2/36 kita sederhanakan menjadi 1/18. Baik, yaitu pembahasan yang terakhir pada pertemuan hari ini yaitu mengenai distribusi peluang. Apa itu distribusi peluang? Distribusi peluang ialah deskripsi dari semua kemungkinan hasil dari situasi acak bersama dengan peluang terjadinya masing-masing. Distribusi peluang berbeda dari ruang sampel karena hasil dari distribusi peluang berupa angka, tunggal, dan peluang itu tersendiri harus sudah ditentukan. Baik, untuk distribusi peluang, untuk contoh dari distribusi peluang, kita ambil dari contoh tadi yaitu contoh peluang, yang mana yang membedakan antara peluang dan distribusi peluang yaitu pada hasil akhir
pada hasil akhirnya. Untuk peluang sendiri, hasil akhirnya yaitu berupa pecahan ataupun desimal, maka untuk distribusi peluang harus berupa angka tunggal, tidak boleh pecahan. Kemudian dan untuk distribusi peluang yaitu peluang harus sudah ditentukan. Maka untuk contohnya yaitu seperti ini. Tadi untuk peluang kita menemukan hasil 1/8, akan tetapi untuk distribusi peluang 1/8 ini kita harus hasilkan atau kita harus bagi, yaitu ketemu dengan 0,55, dan peluangnya itu sendiri yaitu peluang mata dadu berjumlah 11. Demikian dari contoh distribusi peluang. Sekian perjumpaan atau pertemuan kita pada materi peluang hari ini. Apabila saya, Ibu Avi, memiliki ada tutur kata atau tutur perbuatan yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.